Karena komitmen Pak Prabowo sejak awal itu adalah menjaga NKRI dan ingin membuktikan bahwasannya demokrasi kita itu akan lebih berkualitas. Kembali bersama kami di Panggung Demokrasi, saya ingin ke Bang Haris Azhar. Bang Haris, jadi bagaimana prediksi Anda ketika nanti KPU jika memang benar mengumumkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, seperti apa masa depan demokrasi kita ke depan? Ya, seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan bahwa demokrasi kita berantakan. Nah, jadi kita kutip aja omongannya Pak Prabowo untuk memberikan judul bagi si KPU yang ketuanya sudah 4 kali dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Nah, itu contoh aja untuk menggambarkan bahwa kredibilitas dan profesionalitas lembaga negara yang namanya KPU ini, dia turut serta meluluh lantahkan, bukan melelahkan lagi, tapi sudah meluluh lantahkan demokrasi elektoral di Indonesia. Jadi siapapun yang akan menang dengan institusi lewat kerja institusi yang seperti ini, siapapun yang menang ya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua sebutin aja angkanya, siapapun yang menang, ya dia akan mengalami problem ikutan, courtailing efeknya itu, problem soal integritas hasil dari proses ini semua. Jadi mesin yang rusak akan menghasilkan produk yang compang-camping juga. Nah, untuk itu ke depannya dalam 5 tahun ke depannya akan ditemukan banyak problem kepemimpinan dan tata kelola kepemimpinan, governance-nya ya, pemerintahannya, tata kelola pemerintahannya akan menghasilkan berbagai macam problem. Dan itu bahkan sudah ketahuan bahkan sebelum KPU mengumumkan hasilnya, misalnya program pemenang sementara sudah diadopsi di rapat kabinet, ya kan? Itu menunjukkan dugaan kecurangan yang cukup serius yang terpimpin dari pucuk pimpinan pemerintahan kita hari ini. Kedepannya, saya pikir karena kita punya problem yang juga sistematis serius yang meluluh lantahkan demokrasi, apa itu yang namanya sistem multipartai. Nah, koalisi-koalisi ini kan didukung oleh partai-partai. Otomatis partai-partai ini seperti yang sudah kita baca di media-media sudah pada minta jatah jumlah dan posisi-posisi. Dan itu nanti akan ada kumpulan-kumpulan politisi di dalam pemerintahan yang nanti akan berusaha menikmati jabatan dan posisi dalam rangka menghidupi partai-partai mereka. Dan Prabowo kemungkinan besar yang diuntungkan sejauh ini akan memimpin situasi itu. Kasihan sekali kalau menurut saya. Akan memimpin situasi itu, Bang Daniel, komentarnya? Pertama begini, dalam politik Islam itu saya menggunakan istilah misalnya ada momentum siasah, ada momentum syahadah. Momentum siasah itu sekarang, momentum siasah itu semua program kita rancang, semua komitmen untuk menjaga demokrasi dan menang dalam proses demokrasi itu kita lalui dengan baik begitu. Nah, nanti ada momentum syahadah, momentum pembuktian namanya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, kritik yang disampaikan Bung Ferry, kritik yang disampaikan Bung Isnur, pesimisme yang juga disampaikan oleh Bung Haris, itu adalah bagian yang harus dibuktikan oleh kami dalam konteks ini. Dan tentu kami berterima kasih dengan semua kritik dan pesimisme itu. Tapi dan komitmennya nanti bahwa Pak Prabowo, hanya perbaikan tapi sistemnya tidak akan dirubahkah? Loh, tentu komitmen kita terhadap demokrasi. Siapa sih yang merubah sistem di Indonesia ini, Mbak Vera? Jadi kalau Anda bertanyakan itu, justru pertanyaan itu kembali ke Anda. Kenapa Anda punya pikiran akan ada yang merubah sistem? Karena kalau ada yang merubah sistem demokrasi di Indonesia, maka dia adalah ancaman terhadap Indonesia. Karena komitmen Pak Prabowo sejak awal itu adalah menjaga NKRI dan ingin membuktikan bahwasannya demokrasi kita itu akan lebih berkualitas, demokrasi kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.